Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'mat wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahi barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Para peserta kajian online Yayasan Syahamah Cabang Madura yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya karena nikmat dan taufiknya selalu mengiringi kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam satu kegiatan yaitu at-tafaqquh fid-din. Sama-sama berusaha memahami ilmu agama, menanamkan ilmu yang merupakan sesuatu yang paling agung, kita tanamkan dalam diri kita untuk kita amalkan, untuk kita sebarkan, untuk kita ajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita miliki, mudah-mudahan dengan semangat yang kita miliki, ilmu yang telah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang luhur dan tinggi derajatnya. Amin. Baik. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita hanya mencari pahala dan ridho serta keberkahan dari Allah Ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang maksiat lisan. Tentang maksiat lisan. Kalau kemarin kita sudah memahami tentang maksiat lisan yang berupa belajar ilmu yang berbahaya, belajar dia sendiri ataupun mengajarkan kepada orang lain, seperti belajar tentang ilmu sihir ataupun ilmu sulap ataupun ilmu-ilmu yang meramal perkara-perkara yang gaib. Itu kita sudah jelaskan kemarin. Dan sekarang kita akan membahas termasuk maksiat lisan berikutnya adalah al-hukmu bi ghairi hukmillah. Diperhatikan. Diperhatikan. Jadi qala al-muallif rahimahullah wal hukmu bi ghairi hukmillah. Di antara maksiat lisan berikutnya adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi termasuk maksiat lisan adalah berhukum dengan selain hukum yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Ini adalah termasuk dosa, termasuk maksiat lisan. Jadi hukum yang disebutkan dalam Al-Quran, hukum itulah yang hanya merupakan hukum yang benar. Jadi hukum yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, itulah yang al-haq, itulah hukum yang benar, dan itulah hukum yang benar. Dan setiap hukum yang menyalahi dan menyimpang atau bertentangan dengan hukum yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim, itu apa? Batil, salah. Hukum yang bertentangan, yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan hukum yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim, itu apa? Fahuwa batilun, itu adalah batil, sesuatu yang batil, salah. Jadi sesuatu yang telah disebutkan dalam syara' itulah yang benar, dan setiap sesuatu yang menyalahi hukum yang ada dalam syara' itu adalah batil, laisa sahihan. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka ia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Jadi idza hakama syakhsu
bighairi hukmillahi ta'ala faqad waqa'a fil itsmil kabir indallahi bil ijma' huwa min kaba'iriz dzunub. Perhatikan ya. Perhatikan. Apabila seseorang berhukum dengan selain hukum Allah, maka ia sungguh telah terjatuh ke dalam dosa besar menurut Allah bil ijma' dengan ijma', konsensus para ulama. Itu adalah dosa besar min kaba'iriz dzunub. Min kaba'iriz dzunub. Adapun makna atau maksud daripada firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan ayat yang setelahnya apa? Faulaika humul zalimun. Yang setelahnya apa lagi? Faulaika humul fasiqun. Maka ini memiliki penafsiran, memiliki makna tersendiri. Jadi kita itu kalau ya perhatikan, kalau kita mendengar sebuah ayat, kita temukan ayat dan belum pernah kita tahu tafsirannya atau maksudnya atau maknanya, maka kita jangan makna sendiri. Yang kita tafsirkan sendiri, bahaya. Rasulullah pernah menegaskan bagaimana? Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asaba. Kata Rasulullah, barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka sungguh ia salah. Faqad akhta'a wa in asaba, sekalipun dia benar. Tapi karena tidak belajarnya sesuai dengan penafsiran para ulama dengan sendirinya, tidak sesuai dengan pemikirannya, akal pikirannya, tetap dikatakan salah. Lafaz akhta kata Rasulullah. Jadi ayat ini, ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sebagian orang karena tidak paham ayat ini, akhirnya apa? Akhirnya langsung dihukumi kafir. Katakan kelompok yang namanya Hizbul Ikhwan yang dikepalai oleh siapa namanya? Sayyid Qutb. Pernah dengar? Sayyid Qutb. Jadi Sayyid Qutb adalah pembesar mereka, pemimpin kelompok minoritas, yaitu kelompok Hizbul Ikhwan, atau namanya kadang berubah Ikhwanul Muslimin. Jadi apa namanya? Mereka itu pahamnya menafsirkan ayat ini, menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum yang telah Allah turunkan, bukan muslim, bukan mukmin. Bukan itu maknanya. Kufur itu ada, ini kan ada kata-kata fa ulaika humul kafirun kan? Kafirun itu bukan berarti keluar dari Islam, terjatuh ke dalam dosa besar. Karena kufur itu ada dua. Ada kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, statusnya ya dosa besar, tak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka kadang mereka itu dihukumi kafir semuanya, pemerintahannya kafir, kemudian bawahannya juga kafir, semuanya. Menurut mereka itu semuanya kafir. Tidak ada yang selamat dari tuduhan apa? Kekufuran. Alhamdulillah. Ahlus sunnah wal jamaah pemahamannya, manhajnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi harus kita rinci. Berhukum dengan selain hukum Allah itu harus dirinci. Bukan langsung, pokoknya yang berhukum selain hukum Allah berarti kafir. Ini dalilnya. Faulaika humul kafirun. Orang yang memahami seperti itu berarti belum paham. Belum paham makna daripada ini, daripada ayat yang 3 ini. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun.
Apa penafsiran yang benar? Menurut penafsiran Sayyidina Abbas, ya, Sayyidina Abbas itu mendapatkan julukan turjumanil Quran, turjuman Quran. Ahli atau pakar dalam memaknai menafsirkan Al-Quran. Apa yang beliau katakan tentang ayat ini? Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Kata Sayyidina Abbas, kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Apa maksudnya? Kufur yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dosa besar. Artinya dari sangat parahnya itu apa? Mengeluarkan seseorang dari Islam. Dari segi apanya? Dari segi dosanya besar, bukan dari segi apanya orang itu keluar dari Islam, bukan. Karena kufur itu ada dua macam. Persis dari sabda Rasulullah pernah apa? Rasulullah pernah mengatakan seperti ini. Perhatikan, Roni. Ya. Jadi Rasulullah pernah mengatakan begini, sibabul muslimi fusukun. Sibabul muslimi fusukun wa qitalu kufur. Mencaci maki seorang muslim adalah perbuatan fasik, dosa. Wa qitalu kufur, dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Nah, sebuah kekufuran ini apa? Bukan berarti orang itu kalau bunuh orang Islam itu keluar dari Islam. Enggak. Tapi dosa besar. Apa buktinya kalau membunuh seorang mukmin itu bukan bukan kafir, bukan keluar dari Islam. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Dua kelompok dari kaum mukmin, dari orang-orang Islam yang saling berperang, saling bunuh. Apa dalilnya yang saya ambil di sini? Allah tetap menyatakan yang saling berperang statusnya apa mereka, kata Allah? Minal mu'minin, orang-orang yang beriman. Kan orang mukmin bunuh orang mukmin yang lainnya. Dibunuh. Ini menunjukkan kalau membunuh seorang mukmin itu tidak dihukumi pelakunya apa? Keluar dari Islam. Tapi dosa besar. Buktinya Allah mengatakan minal mu'minin. Mereka itu masih bagian daripada orang-orang yang beriman. Kapan orang itu dianggap keluar dari Islam? Baru kalau dia menghalalkan membunuh seorang mukmin. Itu yang kufur. Jadi kalau ada orang menghalalkan, menganggap perbuatan yang boleh, membunuh seorang muslim dianggap perbuatan yang halal, dianggap perbuatan yang boleh dalam Islam, itu kufur, itu yang menghalalkan itu. Selama seseorang itu tidak menghalalkan perbuatan dosa, tidak menghalalkan, tidak mengatakan boleh, lalu dia melakukan, dia apa? Hanya dikatakan berdosa. Jadi Rasulullah mengatakan, oh, kita lu kufur, membunuh seorang mukmin, membunuh seorang muslim itu adalah kufur. Tapi kufur itu bukan keluar Islam. Nah, jadi apa namanya? Ini perlu diperhatikan, perlu digarisbawahi pentingnya belajar ilmu, belajar ayat-ayat Al-Quran bukan sesuai pemahaman sendiri, bukan. Tapi kita kembalikan kepada ahlinya, kepada ahli tafsir. Termasuk ini Sayyidina Abbas menafsirkan ayat yang 3 ini, faulaika humul kafirun. Apa kata beliau? Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Apa maksudnya? Dosa besar. Laisal kufru alladhi yanqulu sahibahu anil millah, bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini menurut satu penafsiran yang dinyatakan oleh Sayyidina Abbas. Ada juga penafsiran lain tentang ayat ini, penafsiran yang diriwayatkan oleh yang Muslim dari sahabat Al-Bara ibn Azib. Al-Bara ibn Azib mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dulu apa? Merubah hukum yang Allah turunkan dalam kitab Taurat. Perhatikan ya.
Orang-orang Yahudi dulu itu apa? Mengubah hukum yang telah Allah turunkan dalam kitab Taurat. Apa di dalam kitab Taurat itu? Bahwasannya kalau orang berzina, zina muhsan, itu kan biasanya dirajam bagi orang yang sudah menikah dengan akad nikah yang sah, ya kan? Harusnya seperti itu, harusnya dirajam, atau dirajam. Misalkan dikuburkan badannya, lalu dilempar dengan batu yang tidak terlalu besar, lalu dilempar sampai meninggal, itu namanya dirajam. Itu dalam hukum aslinya yang Allah turunkan dalam kitab Taurat. Bahwasanya dengan cara seperti itu dirajam. Tapi dirubah oleh orang-orang Yahudi. Apa yang orang-orang Yahudi itu hukum yang mereka katakan? Dengan cara dijilid, dicambuk, kemudian dihitamkan badannya. Dihitamkan badannya. Allah alam pakai apa? Pokoknya orang-orang Yahudi itu kalau menghukum bagi orang pelaku zina tidak dirajam, tapi apa? Dicambuk kemudian dihitamkan badannya. Ini kan menyalahi hukum yang telah Allah turunkan dalam kitab Taurat. Apa hukum yang telah Allah turunkan dalam kitab Taurat? Ya, bukan seperti itu. Apa? Dirajam. Paham? Paham ya? Jadi artinya ayat yang 3 ini, faulaika humul kafirun, faulaika humul zalim, faulaika humul fasiqun, ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang dulunya mengubah hukum yang telah Allah turunkan yang ada dalam kitab Taurat yang asli. Sehingga turun ayat ini karena mereka orang-orang Yahudi mengubah hukum yang telah Allah turunkan yang seharusnya dirajam kok malah dicambuk kemudian dihitamkan badannya. Akhirnya turun ayat ini. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Itu. Jadi ini ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Ya, ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi, bukan berbicara tentang kita ini Muslim, bukan. Berbicara tentang orang-orang Yahudi. Ini menurut penafsiran yang ditegaskan oleh Al-Bara' ibn Azib, yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim. Apa makna ayat ini? Maknanya barang siapa yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala atau menolaknya, maka itu kafir. Ayat ini ayat yang saya sebutkan tadi, maknanya adalah barang siapa yang menentang terhadap hukum Allah atau menolak hukum yang Allah telah tetapkan, faqad kafar, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Bukan makna ayat ini, ya, bukan makna ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Bukan maknanya adalah mengkafirkan seorang hakim muslim hanya karena menghukum selain hukum Allah. Kenapa? Karena seorang muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah tanpa menolaknya, tanpa menentangnya di dalam hatinya, baik secara lisannya, tetapi hanya berhukum karena hukum itu yang sesuai dengan karakter dan kebiasaan manusia, karena sesuai dengan hawa pikiran mereka, hawa nafsu mereka. Dan tidak meyakini kalau hukum yang dibuat itu lebih baik atau sama dengan hukum Allah, maka pelakunya ini tidak boleh dikafirkan. Sekarang di mana ada negara kalau semua hukum yang dibuat
itu berlandaskan dengan Al-Quran. Itu pasti ada yang apa? Yang di situ tidak sesuai dengan hukum. Contoh gampangnya apa? Buat paspor. Buat paspor. Kan tidak ada. Mana ada dari Rasulullah kalau mau pergian ke suatu tempat harus ada paspor atau dari ayat Al-Quran. Dari mana hukum itu juga? Itu kan hukum yang dibuat oleh manusia. Paspor harus ada visa seperti itu. Orang ini tanah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, mau ke sana ke sini terserah kan? Ini berarti apa? Hukum selain hukum yang telah Allah turunkan. Jadi selama hukum yang dibuat oleh manusia itu tidak diyakini lebih utama atau sama dengan hukum Allah, hanya sebatas buat hukum karena sesuai dengan cocok dengan pikiran manusia, sesuai dengan keadaan manusia, tanpa meyakini hukum yang dibuat itu sama dengan hukum Allah atau lebih utama daripada hukum Allah. Maka apa hukumnya? Yang membuat hukum adalah berdosa, hanya dosa. Hanya dosa. Dan tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh dianggap orang itu telah keluar dari Islam. Nah, jadi apa namanya? Seperti yang saya tegaskan tadi, bahwa maksud daripada "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Sayyidina Ibn Abbas mengatakan apa? Laisa alladhi tadhhabuna ilahil kufr alladhi yanqulu 'anil millah bal kufrun duna kufrin. Jadi bukan kekufuran yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, bukan. Tetapi dosa besar. Bal kufrun duna kufrin. Artinya apa? Dosanya besar, aidan buhu kabir. Aidan buhu kabir. Dan pernyataan atau penafsiran yang dinyatakan oleh Sayyidina Abbas ini, Ibn Abbas ini sahih. Sanadnya sahih. Benar-benar Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas itu benar-benar menafsirkan seperti itu, bahwasanya yang dimaksud dengan faulaika humul kafirun apa? Kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Artinya apa? Dosa. Dosa. Rasulullah Nabi kita mengatakan tentang membunuh seorang muslim adalah sebuah kekufuran. Rasulullah menggambarkan bahwa membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Kufur di sini juga sama, bukan berarti keluar dari Islam, bukan. Tapi apa? Dzambuhu kabir, dosanya Jadi termasuk prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah disepakati apa? Yaitu tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena dosa selama tidak menghalalkan. Enggak seperti kelompok Khawarij. Tidak seperti kita ini tidak seperti kelompok Khawarij. Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa kekal di neraka. Alhamdulillah. Jadi orang yang melakukan dosa selama tidak menghalalkan dosa tersebut, tidak menghalalkan, ya tidak boleh dikafirkan. Jadi al-muslim la yukaffar bidzambin illam yastahillahu. Jadi seorang muslim karena melakukan dosa tidak boleh dikafirkan selama tidak menghalalkan. Kalau menghalalkan ya lainnya. Jadi yang dihukumi kafir itu siapa? Yang menghalalkan perbuatan dosa. Menghalalkan. Jadi orang yang menghalalkan kemaksiatan yang hukumnya sudah diketahui oleh semua orang, seperti apa? Memakan daging babi. Seperti memakan daging babi. Siapa yang tidak tahu keharaman daging babi? Tahu semuanya kan? Tahu kalau babi itu najis. Sudah diketahui oleh semua kalangan, yang belajar, yang tidak belajar tahu. Lalu tiba-tiba ada orang mengatakan makan daging babi itu halal. Mengatakan halal, nah itu dihukumi keluar dari.
Kalau tidak menghalalkan, kalau tidak menganggap perbuatan yang boleh, nggak boleh dikatakan kafir. Kapan dikatakan kafir atau keluar dari Islam? Kalau sampai menghalalkan, kalau sampai menilai perbuatan haram itu dianggap boleh dalam Islam. Paham ya? Atau yang lainnya, menyogok itu adalah perbuatan halal misalkan. Menyogok itu apa? Menyogok itu ya memberi sesuatu kepada orang untuk membenarkan kebatilan, itu namanya menyogok. Misalkan ada orang dalam keadaan salah, kemudian supaya dibenarkan kasih sesuatu. Itu namanya apa? Itu namanya riswah. Nyogok, sogok, ini sogok. Tapi kalau orang, seandainya ada orang dalam keadaan kebenaran, ya, ada orang pusing dalam keadaan kebenaran. Lalu kalau seandainya tidak bayar, tidak memberi sesuatu, nanti takut diposisikan sebagai orang yang salah, atau dianiaya, atau nanti bisa terjadi hal-hal yang berbahaya bagi dirinya. Lalu bayar, maka bagi yang membayar ini, yang ngasih itu tidak dihukumi maksiat. Tapi bagi penerima tetap berdosa. Misalkan amin, bukan amin lah, atau si fulan, Ahmad siapa punya masalah sama orang lain, sampai berurusan dengan pengadilan. Posisinya si Ahmad itu dalam keadaan benar itu. Akhirnya apa? Sampai diajukan ke atasan, artinya sampai masuk pengadilan. Karena Ahmad ini kalau seandainya tidak ngasih sesuatu, nanti akan diposisikan salah, diposisikan sebagai orang yang salah. Untuk menolak hal yang seperti itu, Ahmad harus bayar, harus nyogok biar tidak diposisikan. Apa hukumnya menyogok adalah hal yang semacam ini, menyogok sesuatu. Bagi Ahmad, karena dalam rangka menyelamatkan dirinya supaya tidak berbahaya bagi dirinya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, supaya menolak sesuatu yang berbahaya bagi jiwanya, bayar, ini hukumnya yang membayar. Tapi tetap berdosa bagi yang mengambil. Tetap bagi yang sogok yang salah dan hukumnya tidak boleh seperti apa? Ada orang dalam keadaan posisi salah dia. Lalu apa? Dia nyogok supaya diposisikan menjadi orang yang benar. Karena kan seperti itu di mata lawan. Supaya dia benar, supaya dia nggak benar, orang tidak bersalah, masih sesuatu. Nah, itu yang hukumnya apa? Jadi ada orang mengatakan menyogok itu apa? Hukumnya halal misalkan. Itu kan sudah jelas kan, hukum menyogok itu kan tahu semuanya haram. Jadi kalau ada orang menghalalkan seperti itu, dihukumi keluar dari. Jadi intinya kalau orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung terburu-buru menghukumi kafir kayak seperti itu. Tapi dirinci. Kalau sampai menganggap bahwa hukum yang dibuat itu dikatakan atau dinilai lebih utama dengan hukum Allah, atau dianggap sama dengan hukum Allah, atau menentang juga. Tapi kalau hanya sebatas hukum yang dibuat itu karena ingin menuruti hawa nafsu manusia, karena ingin menuruti permintaan dan keinginan manusia, ya tidak sampai pada dosa tidak sampai pada kekufuran, tapi tetap dosa ya.
Ya dilihat itu kira-kira akan terjadi sesuatu yang berbahaya enggak kalau enggak ngasih sesuatu. Yang penting sudah saya jelaskan, sogok yang asal haram itu apa? Seperti itu tadi. Posisinya salah, tapi supaya dibenarkan, supaya dianggap orang yang benar, masih sesuatu. Tapi kalau dalam rangka menyelamatkan dirinya dari berbahaya, itu sistem berbahaya bagi dirinya, ya tidak dikatakan haram. Tapi tetap bagi yang mengambil. Kenapa tidak haram yang kedua ini? Karena dalam rangka itu apa? Yatfa an-nafsi apa? Sesuatu yang berbahaya, menolak sesuatu yang berbahaya bagi diri. Apa maksudnya menghalalkan sesuatu yang haram? Itu dihukumi orang itu keluar dari Islam. Saya jelaskan tadi bahwasannya kalau sesuatu yang sudah diketahui dalam agama Islam tentang hukum keharamannya misalkan. Lalu dia mengatakan halal, kan kufur. Sesuatu yang hukumnya maklum minad din dzarurah sudah diketahui di kalangan masyarakat hukumnya. Bahwa itu adalah perkara yang haram. Lalu dia dihalalkan, kufur. Tapi kalau hanya sebatas melakukan saja tanpa menghalalkan, tidak kufur, tapi tetap dosa. Maksud daripada menghalalkan sesuatu yang sudah maklum minad din dzarurah itu bagaimana? Artinya dia tahu tentang sesuatu yang menurut syara hukumnya haram. Lalu dia menentang dan menghalalkan. Jadi ada orang telah mengetahui bahwa di dalam agama perbuatan ini hukumnya haram. Perbuatan itu haram. Lalu apa? Datang dia apa? Bilang halal. Mengatakan halal. Ini kan berarti apa? Berarti kan sengaja menolak, menentang. Itu kufur. Al-Imam An-Nasafi mengatakan bagaimana? Al-Imam An-Nasafi mengatakan dalam sebuah akidahnya yang masyhur, Raddun nususi kufrun. Raddun nusus, menolak nas Al-Quran atau hadis, ini merupakan kekufuran. Dan pernyataan semacam ini tidak hanya dikatakan oleh Imam An-Nasafi, tapi juga imam-imam yang lain. Seperti Al-Qadhi Iyad dan juga Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi juga mengatakan demikian. Oleh karenanya, apa yang ditemukan dalam kitab karangan atau karya Said Qutb, yaitu berisi pengkafiran terhadap orang yang berhukum selain hukum Allah dengan kekufuran secara mutlak tanpa merinci, ini tidak sesuai sama sekali dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitabnya Said Qutb itu mengatakan dalam kitab, apa kata dia? Laqad irtaddat al-bashariyatu jumlatan. Sungguh telah murtad manusia secara keseluruhan. Gara-gara hukum selain Allah. Gara-gara berhukum dengan selain hukum. Enggak ada semacam itu. Ini adalah pendapat Al-Khawarij yang kaidah mereka itu mengkafirkan pelaku maksiat. Jadi kelompok Khawarij itu menyatakan bahwasannya pelaku maksiat itu kafir. Pelaku dosa itu adalah kafir menurut mereka ya. Bahkan Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan bahwasannya ada sebagian kelompok dari kelompok Al-Baihasiyah. Kelompok Al-Baihasiyah ini dari kelompok Khawarij.
Di mana mereka itu ajarannya, pahamnya apa? Mengkafirkan seorang penguasa kalau berhukum selain hukum Allah. Bahkan mengkafirkan siapa? Rakyat-rakyatnya. Orang-orang yang ada di bawahnya dikafirkan. Dan juga mengkafirkan orang yang mengikutinya. Ataupun orang yang tidak mengikutinya. Kufur menurut mereka. Menurut mereka ini dianggap perbuatan yang kufur. Nauzubillah. Jadi Said Kutub itu tidak ada landasan. Tidak ada landasan kecuali landasan mereka, landasan dia sama siapa? Dari Al-Khawarij. Paham-paham yang dibawa oleh Said Kutub itu adalah paham kelompok Al-Khawarij, bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya dirinci seperti itu. Kapan dihukumi kafir, kapan tidak, kapan hanya sebatas dosa biasa misalkan, dirinci. Tidak seperti kelompok Al-Baihasiyah. Kalau kelompok Al-Baihasiyah itu tadi mengkafirkan pelaku maksiat. Jadi orang yang pelaku maksiat itu menurut mereka kelompok Al-Baihasiyah itu kafir. Itu ya. Subhanallah. Apa di antara perkataan Said Kutub yang bertentangan? Perhatikan ya. Biar kalian tahu, biar kita ini menuduh Said Kutub itu salah, tapi kita tidak punya bukti. Tapi kita tidak punya bukti. Said Kutub ini dalam kitabnya menamakan Allah dengan aqlan mudabbiron, sebagai akal yang mengatur. Alhamdulillah. Menamakan Allah dengan nama yang tidak pernah Allah menamakan dengan nama tersebut. Jadi Said Kutub menamakan Allah dengan apa? Dengan aqlan mudabbiron, akal. Alhamdulillah. Ini di antara kesesatan. Kemudian juga Said Kutub mengatakan bahwasanya mempelajari tentang kitab-kitab fikih itu hanya menyanyikan usia saja. Alhamdulillah. Jadi kata Said Kutub, kalau kita belajar tentang fikih-fikih itu berarti apa kata dia? Kita ini telah menyanyikan usia kita, menyanyikan umur kita. Ini jelas itu bertentangan dengan akal pikiran. Bagaimana dikatakan menyanyikan usia kita kalau kita sibuk mengurus belajar tentang ilmu fikih? Banyak sekali kesesatan. Banyak sekali kesesatan Said Kutub. Di dalam kitab karyanya Said Kutub, Fi Zilalil Quran. Dalam kitabnya Fi Zilalil Quran mengatakan begini, la qadirtaddatil basyariyatu. Katanya apa? Ila ibadatil ibad. Sungguh manusia itu telah murtad. Murtad di mana menyembah atau beribadah kepada hamba. Artinya apa? Karena berhukum mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia. Mereka itu kan begini. Mereka menganggap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan orang-orang yang ada di bawahannya itu juga ikut kafir. Bahkan orang yang tidak ikut, tapi karena ada di bawah kepemerintahan mereka, kepemerintahan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu juga dihukumi keluar dari Islam. Oleh siapa? Said Kutub. Subhanallah.
jauhnya pemahaman yang benar kepada mereka. Padahal tidak memahami atau memaknai sebuah ayat yang tadi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ itu bukan berarti mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam, kufur. Bukan. Artinya apa? Mereka telah benar-benar terjatuh ke dalam dosa besar. Bukan berarti keluar dari Islam, bukan. Paham ya? Ini penafsiran yang dikatakan oleh Sayyidina Abbas adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran artinya dosa besar. Bahkan kata Said Qutb, orang yang mengumandangkan azan pun, kalimat la ilaha illallah itu tetap dikatakan apa? Dikatakan kufur, dikatakan kafir. Gara-gara hidup di bawah pemerintahan yang berhukum dengan selain hukum Allah. Intinya apa? Mereka mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan. Dianggap orang yang tidak sepaham dengan mereka kufur. Mereka menganggap orang-orang di luar kita, orang-orang di luar mereka. Jadi orang-orang yang tidak ikut mereka, itu apa? Dianggap oleh mereka sebagai orang yang kafir. Tidak beriman. Ini kerjaan orang apa? Khawarij. Kerjaan orang-orang seperti orang-orang Khawarij. Subhanallah, kafarul ummatal islamiyata wa tabaraha murtadatan anil Islam. Jadi mereka benar-benar Said Qutb mengkafirkan umat Islam, menilainya sebagai orang yang murtad, orang yang meninggalkan agama Islam. Jadi ya, seperti yang saya tegaskan, kalau sampai hukum yang dibuat itu dianggap di sisi lain dia menolak hukum Allah, atau menganggap bahwasannya hukum yang dibuat itu apa? Lebih utama daripada hukum Allah. Atau mengatakan sama, hukum yang dibuat dengan hukum Allah itu kufur. Kana kufran wal iyadu billahi ta'ala. Wa illa fa huwa kabira. Jadi kalau sampai menilai lebih baik atau sama dengan hukum yang telah Allah turunkan, diyakini kalau hukum yang dibuat itu sama dengan hukum Allah, atau dianggap lebih utama, lebih bagus daripada hukum Allah, itu yang hukumnya apa? Orang tersebut dihukumi keluar dari. Paham? Jadi kalau ada orang berhukum selain hukum Allah, itu dikatakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir, itu kapan? Dan tidak kafir itu kapan? Kalau sampai menilai hukum yang dibuat itu sama dengan hukum Allah, atau dikatakan lebih baik daripada hukum Allah, itu kufur. Tapi kalau hanya sebatas ya berbuat hukum aja, membuat hukum selain hukum Allah, karena sesuai dengan pemikiran manusia, karena keinginan manusia itu seperti yang dia lakukan, itu apa? Membuat hukum. Maka ini sini tidak sampai keluar dari Islam, tapi apa? Tetap dong. Paham ya? Illa fawa kabiratun. Kemudian yang berikutnya, maksiat lisan berikutnya adalah, tinggal dua lagi, an-nadbu. Termasuk maksiat lisan berikutnya adalah an-nadbu. Apa itu an-nadbu? Menyebut tentang kebaikan mayit dengan suara keras. Misalkan mengatakan, wahai pelindungku, wahai pengayomku, wahai sandaranku. Sambil seakan-akan mengajak bicara sama mayit, orang meninggal, disebut-sebut kebaikannya, gitu kan? Dengan suara nyaring ya, keraskan suara. Dan ini biasanya terjadi bagi kaum perempuan. Itu hukumnya tidak boleh. An-nadb, termasuk nadb.
maksiat. Jadi an-nadbu itu adalah dzikru mahasinil mayyit bi raf'i shauti. Bi raf'i shauti. Binahwi qawli wa kahfah wa jabalah wa ya au ya sanadi. Mengatakan apa? Mengatakan yaitu menyebut tentang kebaikan mayit dengan suara keras. Semisal mengatakan wahai pelindungku, wahai pengayomku, wahai sandaranku. Tetap itu hukumnya termasuk maksiat. Kita itu memang harus menerima. Rasulullah bersabda begini. Barang siapa yang bersabar karena kehilangan orang yang dia cintai, maksudnya meninggal, entah anaknya, entah ibunya, entah bapaknya, entah suaminya, dia sabar. Apa kata Rasulullah? Tidak ada balasan untuk dia karena dia bersabar kecuali mendapat surga. Sudah, jangan terlalu banyak bersedih. Sedih ya sedih pasti itu sudah merupakan kebiasaan, itu pasti sedih. Tapi harus berpikir lebih panjang. Ketika istrinya meninggal, ketika awaknya meninggal, ketika anak atau orang yang dicintai meninggal, masa nggak sedih? Sedih pasti kan. Tapi harus ingat, jangan terlalu lama sedih. Kenapa? Karena kalau bersabar dirinya karena musibah yang menimpa dirinya, kata Rasulullah apa? Balasannya surga. Maka kesempatan seperti ini jangan dibuang-buang. Kesempatan yang berharga seperti ini jangan dibuang-buang. Justru kita jadikan kesempatan untuk meraih pahala yang lebih baik. Allah sendiri yang mengatakan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kata Allah apa? Berikanlah mereka kabar gembira. Siapa mereka yang akan mendapat kabar gembira? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus ingat kalau kita ini di dunia pasti berpisah. Tidak ada kata selamanya saya ingin seterusnya gitu. Ada di sampingnya. Pasti ketika sudah meninggal akan dibawa ke kuburan. Jangankan hartanya, istri yang dia sering tiap hari ngumpul tidak dibawa dengan kuburan. Anak yang dia cintai tidak dibawa ke kuburan. Ditinggal sendirian, ditimbun. Bukan tanah, ditinggal sendirian. Jadi bersabar karena ditimpa musibah seperti kematiannya orang yang kita cintai. Lalu kita sabar. Sabar itu apa sih sabar? Sabar itu ya menahan diri. Hafsun nafsi. Menahan diri. Atas sesuatu yang tidak disukai. Atau sesuatu yang terpisah dari kita. Itu sabar namanya. Jadi sabar itu adalah hafsun nafsi wa qarhu ala makruhin tatahmaluhu aw ladhin tufariquhu. Jadi sabar itu adalah menahan diri, memerangi hawa nafsu apa? Menanggung sesuatu yang disukai. Atau terpisah daripada sesuatu yang enak. Itu namanya sabar. Kalau seseorang ingin sampai pada derajat yang paling puncaknya kedudukan yang sangat tinggi, harus mampu melakukan 3 perkara. Orang yang ingin sampai pada puncaknya derajat tinggi harus mampu melakukan 3 perkara. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat.
Kalau tiga-tiganya ini dilakukan, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjauhkan dirinya daripada perbuatan dosa, sudah sampai kepada tingginya kedudukan yang paling tinggi. Jadi apa namanya? Itu an-nadb. Jadi an-nadbu adalah menyebut tentang kebaikan mayit dengan suara keras. Ya. Teriak, itu kayak mengajak mayit. Kamu pengayomku, kamu sandaranku, diangkat suaranya. Kamu pelindungku. Kalau di sini kan nggak tahu Allah orang di sini ada nggak gitu. Dipanggil-panggil. Jadi apa namanya? Ini tidak boleh. Wan niyahatu, begitu juga termasuk maksiat lisan adalah an-niyahah. Apa itu niyahah? Yaitu menjerit-jerit. Ya, menjerit-jerit atas menjerit-jerit yang menunjukkan tidak adanya kesabaran dikarenakan ditimpa musibah berupa kematian. Dan melakukan tersebut karena sengaja, bukan karena tidak tertahankan. Perhatikan, yang berikutnya termasuk maksiat lisan adalah an-niyahah. Apa itu an-niyahah? Menjerit-jerit. Menjerit-jerit dengan apa? Karena musibah berupa kematian yang menimpa dirinya. Menjerit-jerit yang menunjukkan tidak adanya kesabaran. Menjerit-jerit yang menunjukkan tidak adanya kesabaran dikarenakan ditimpa musibah berupa kematian. Dan itu haram kapan? Kalau mukhtaron, sengaja. Bukan karena tidak tertahankan. Sengaja. Dan ini biasanya terjadi apa bagi kaum perempuan. Perempuan bukan nangis ya. Teriak itu. Jangan dikembangkan. Jadi katanya apa? Hadza ma'rufun la siyama bainan niswah. Ahyanan ba'dun nisa yasihna. Idza mata mayyitun bi sautin alin ala suratil jaza' min shiddatil hala' min nuzuli musibatil maut. Hadza aidan haramun fi syar'illahi tabaraka wa ta'ala. Jadi ini sudah ma'ruf ya, sudah maklum biasanya. Apalagi di kalangan perempuan, terkadang mereka menjerit kalau ada orang meninggal. Jerit. Karena meninggal, karena mati. Kalau kita, kalau ingat ya namanya orang itu sudah pikiran nggak karuan mungkin kan. Kalau ketika kena musibah, katakan dalam diri, wah kita itu akan seperti mereka juga. Kalau kita, orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, meninggal, supaya kesabaran kita tidak berubah. Katakan dalam diri kita, kalau kita akan mengalami seperti itu, kita akan juga mengalami. Kematian itu tidak ada tebang pilih. Malaikat Azrail yang ditugas oleh Allah untuk mencabut nyawa itu tidak memandang kok masih anak muda, tua, sakit-sakitan, masih sehat, kaya, miskin, enggak melihat itu. Kalau sudah waktunya ya sudah. Jadi kematian itu bukan karena mana tua yang lebih tua itu mati dulu. Kalau yang muda siapa? Kadang orang yang sehat yang lebih mati duluan daripada yang sakit-sakitan. Ada udah sakit berbulan-bulan, udah bertahun-tahun sakit di atas kasur yang bisa pakai kursi roda misalkan kan sakit. Enggak mati kan? Ada yang enggak sakit, sehat. Datang pria apa kabar? Katanya sudah meninggal. Kan begitu cepatnya. Jadi termasuk maksiat lisan adalah maksiat lisan yang merupakan dosa besar adalah an-nadbu wan niyahah. Kalau an-nadbu sama an-niyah itu apa bedanya? Kalau an-nadbu menyebut tentang kebaikan mayit. Menyebut tentang kebaikan mayit.
disebut-sebut. Seakan-akan diajak bicara mayit itu. Kamu adalah pelindungku, kamu adalah sandaranku, kamu adalah pengayomku. Dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Tapi kalau niyaha ini apa niyaha? Jerit, menjerit. Bukan nangis ya. Nangis beda dengan jerit. Nangis. Kalau nangis gimana hukumnya? Menangis enggak berdosa. Rasulullah juga dulu ketika meninggal putra beliau menangis. Dan beliau mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi dan Allah pula lah yang berhak untuk mengambil. Allah yang ngasih anak, Allah juga yang akan menarik anak itu. Lillahi ma ata wa lillahi ma akhadha. Wala naqulu illa ma yurdillah, dan kami tidak akan mengatakan kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat Allah ridha, membuat Allah ridha. Jadi semuanya dikembalikan kepada satu pemahaman. Apa itu? Semua tanpa terkecuali. Ilmu, harta, anak, istri, apa semuanya. Itu bukan milik kita. Milik Allah. Karena Allah yang memberi, maka Allah pula lah kapanpun Allah berkehendak, ya akan diambil. Apakah berhak bagi Amin untuk menghalang-halangi titipan orang lain ketika mau diambil sama pemiliknya? Enggak ada hak. Misalkan Adit misalkan nitip barang ke saya, nitip motor 1 bulan. Ketika sudah sampai 1 bulan mau diambil sama Adit, apakah dibenarkan bagi saya kalau saya ini menghalang-halangi? Enggak layak, dunia enggak berhak. Karena barangnya bukan milik saya, milik Adit. Jadi harus ridha, harus rela atas musibah yang menimpa kepada diri. Yang haram itu adalah niyahah dan an-nadbu. Adapun menangis, amma mujarradul bukai, adapun sekedar menangis tidak haram. Karena si fulan wafat meninggal, tidak ada maksiat. Ini bukan nadb dan juga bukan niyahah. Atau dibicarakan tentang kebaikan mayit, dibicarakan bukan dengan suara keras ya. Tadi di atas kan disebutkan yang haram itu apa? Kalau biraf'is saut, menyebut tentang kebaikan mayit dengan suara keras. Tapi kalau hanya menyebutkan kebaikan mayit, kebaikannya disebut-sebutkan, bukan dengan suara keras, boleh. Artinya tidak berdosa gitu. Karena bukan termasuk an-nadb sama an-niyah. Jadi an-niyah itu menjerit-jerit itu haram, itu kalau sengaja. Tapi kalau tidak tertahankan, misalkan ada orang jerit atas ketidakadanya kesabaran, tapi tidak disengaja, tidak ada keinginan maksudnya. Ini apa? Tidak berdosa. Kan kadang seseorang itu ketika ditimpa musibah itu kan ya lupa semuanya kan. Sudah. Artinya apa? Artinya ya jerit juga gitu loh, jerit tanpa ada kesadaran kalau dia ternyata jerit juga. Karena tidak ada unsur kesengajaan, maka ini hukumnya tidak haram. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ada 2 suara yang dilaknat oleh Allah. Ada 2 suara yang dilaknat oleh Allah. Apa di antaranya? Yaitu ronnah inda musibah. Ronnatun inda musibah. Itu suara tadi angkat suara itu. Jerit-jerit itu termasuk suara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata Rasulullah, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, ada dua suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat. Yaitu mizmarun inda ni'mah, yaitu suara seruling, dan juga suara karena ketidakadanya kesabaran itu, timpa musibah. Ya, jadi suara seruling, suara seruling kan? Termasuk suara yang dilarang dalam agama. Tahu kan? Sautani mal'unan, dua suara yang dilaknat di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Yaitu yang pertama apa? Mizmarun inda ni'mah, suara seruling. Dan juga yang kedua apa? Ronnatun inda musibah, dan juga suara ya menjerit-jerit karena ditimpa musibah. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat itu apa maksudnya? Dilaknat, dijauhkan daripada kebaikan. Dijauhkan daripada kebaikan. Itu tentang beberapa keterangan yang berkaitan dengan masalah maksiat lisan, yaitu an-nadbu dan juga an-niyahah. Mudah-mudahan apa yang telah kita jelaskan, apa yang telah kita paparkan tadi, ya semakin menambah wawasan kita tentang pengetahuan keagamaan kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari kita bisa mengamalkan, kita bisa mengajarkan dan menyebarluaskan kepada orang lain. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat untuk belajar, karena Rasulullah tidak diperintah oleh Allah untuk mencari tambahan dari sesuatu apapun kecuali berupa ilmu. Apa kata Allah? Qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, ya Allah, tambahkanlah kepada aku apa? Ilmu. Cari ilmu. Sampai di sini ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini kita pahami semuanya, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, panjang umur dalam melakukan ketaatan, dan nanti di minggu depan insyaallah hari Sabtu kita berjumpa lagi dan meneruskan tentang maksiat lisan berikutnya, yaitu apa? Wa kullu qaulin yahussu ala muharramin. Setiap ucapan yang mendorong orang lain untuk berbuat kemaksiatan, perbuatan haram. Itu nanti akan kita jelaskan insyaallah di pertemuan berikutnya. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau memang ada pertanyaan bisa dicatat, bisa ditulis, nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Baik, mari kita tutup dan kita akhiri perjumpaan kali ini dengan tahlil dan juga sholawat serta istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.